Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yun. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ini, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah Bu, sehat. sehat. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Alhamdulillah sehat semua. Semoga sehat semuanya sampai akhir. Amin. Amin. Ya, Ibu-ibu, hari ini kita melakukan praktek menjadi pengamat, coaching, dan coach. Nah, sekarang yang menjadi pengamat adalah Bu Via, yang menjadi coachnya Bu Yun, dan yang menjadi coach saya. Nah, bisa kita mulai, Bu-ibu? Iya Bu, Iya bisa. Bu. Ya, monggo Bu Via sebagai pengamat lebih Ya. dahulu dengan Bu Yun sebagai coach. Ya. Terima kasih Bu Mika atas waktunya. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh Bu Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fia. Bagaimana kabarnya Bu Yun? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Iya. Baik Bu Yun, hari ini akan melakukan praktek coaching ya. Iya Bu, betul. Kalau nggak salah tadi dengan Bu Mika. Iya betul, saya dengan Bu Mika sebagai coachnya. Oh iya Bu. Sebelum melakukan praktek coaching, boleh saya ingin bertanya-tanya dulu Bu? Ya silahkan Bu. Iya. Nanti ketika praktek coaching, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan Bu Yuni nanti? Yang melakukan rubrik penilaian observer Bu. Oh iya. Apa untuk rubrik apa penilaiannya jenengan apa menggunakan alur Tirta ya Bu ya? Iya betul. Ada tujuan, identifikasi masalah, eh, rencana aksi dan tanggung jawabnya ya Bu. Iya Bu, Oh, betul. ya. Kompetensi apa yang akan Bu Yun kembangkan pada coaching nanti? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan Ya. sesuai dengan kompetensi inti di coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh, berikutnya yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh ya. Dari 3 kompetensi dari Bu Yun sampaikan tadi, mana yang akan yang dikembangkan lebih spesifiknya yang ingin diobservasi nanti Bu? Eh, Artinya cukup bobot Bu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf diulangi lagi Bu, agak terputus-putus tadi suaranya. Mengajukan pertanyaan berbobot Bu Via. Oh ya, terima kasih Bu. Berarti Bu Yun Iya. mau mengajukan pertanyaan yang berbobot yang untuk diobservasi nanti ya. Untuk mengukur Iya, Bu. ketercapaian tersebut, kapan proses coaching yang jenengan laksanakan nanti Bu? Akan saya laksanakan hari ini dengan Bu Mika. Oh, alhamdulillah. Bu Mika sudah siap? Sudah, Bu? Ya. Dan saya mohon izin untuk mengobservasi Bu Yun pada saat coaching nanti ya. Di sini saya mohon izin untuk merekam untuk tugas LMS, dan insya Allah beliau Pak Fasilitator Pak Ma'arif yang akan menyaksikan coaching ini Bu, sehingga jenengan tidak usah khawatir tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Boleh ya Bu? Iya Bu, Ya. silakan. Sudah siap Bu? Iya siap. Saya serahkan sepenuhnya waktu dan tempat. Monggo Bu. Iya Bu Via. Bu Mika, kita akan melaksanakan percakapan coaching ya. Ya, Bu, siap. Sebelumnya saya ingin bertanya kabarnya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Mika? Sehat-sehat? Alhamdulillah, pangestunipun Bu Yun. Alhamdulillah, semoga puasa kita lancar dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin Ibu Mika meminta waktu kepada saya untuk ngobrol, nggih. Ya, Bu, betul.
Nah, kebetulan hari ini saya ada waktu longgar. Apakah Bu Mika juga longgar hari ini waktunya? Alhamdulillah iya Bu, hari ini saya longgar. Baik Bu Mika. Kalau boleh tahu apa yang bisa saya bantu atau saya sharingkan hari ini, yang kita sharingkan hari ini? Ini loh Bu, saya itu kan menghadapi sebuah apa ya, kesulitan atau sebuah permasalahan. Saya ingin mendapat solusi dengan percakapan dialog hari ini dengan jenengan. Jadi tujuan pertemuan kita pada siang hari ini atau dialog kita hari ini adalah Ibu Mika ini punya permasalahan, dan dengan dialog ini paling tidak Ibu Mika bisa mendapatkan solusi atas permasalahannya. Itu nggih Bu? Oke, betul Bu. Ya, baik. Kalau begitu saya ingin tahu ada kendala apa yang Ibu hadapi? Iya Bu, saya ingin bercerita tentang hal yang membuat saya kepikiran. Ketika saya masuk kelas, saya ingin anak-anak itu sudah siap dan bisa fokus belajar dengan saya dan bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Begitu Bu. Gitu. Berarti Bu Mika dari percakapan kita ingin dapatkan solusi agar siswanya bisa fokus kita mengikuti pelajaran gitu. Iya betul Bu. Nah, dari standar proses yang kita miliki, standar mana yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin meningkatkan minat belajar siswa Bu, sehingga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Saya berharap nanti satu kelas bisa mencapai tujuan pembelajaran itu Bu. Jadi indikatornya ingin bisa meningkatkan minat belajar anak. Seperti itu ya Bu? Iya benar Bu. Apakah Bu Mika selama ini ada kendala lain selain itu untuk anak-anak ini? Ya minat belajar. Jadi selain kurang fokus, minat belajarnya juga kurang Bu kalau saya melihatnya. Oke, kalau begitu dari minat belajar siswanya Bu Mika ini kalau boleh di skala dari skala 1 sampai 10, dianggap berapa anak-anak ini Bu? Kalau saya melihat itu di angka 7 Bu. Kalau di angka 7 berarti kalau ingin 100% berarti kan kurang 30. Berarti banyak di antara kalau anak-anak 32 dari 7% berarti kurang 30%, sekitar berapa itu? 32 dibagi 100 berarti antara 3 nggih. Berarti kurang 9 anak itu. Kurang lebih 9 anak yang belum fokus. Antara 7 sampai 9 anak atau 7 sampai 11 anak gitu Bu. Yang iya kan lumayan itu kalau di kelas. Lumayan banyak ya Bu. Berarti betul. Di skala 7 itu berarti kalau menurut Ibu itu kalau persentasenya tadi kira-kira 9 anak atau 11 anak lah, 9 sampai 11 anak. Kalau dari skala minat belajar tadi di skala 7 itu seperti apa Bu? Murid-murid itu belum sepenuhnya dan belum bisa semuanya bisa mengikuti pelajaran. Maksudnya itu murid-murid dalam mengikuti pembelajaran belum sepenuhnya dan menerapkan konsep yang saya ajarkan itu belum bisa secara keseluruhan. Kemudian murid-murid kurang lebih 3% yang sudah saya ceritakan tadi Bu, jadi sekitar 7 sampai 12 anak belum bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya. Itu kan saya menganggap mengganggu untuk yang lain juga. Akhirnya kalau sudah mengganggu, kurang fokus, sehingga hasil yang dicapai anak-anak kurang optimal. Sementara anak-anak yang 7 itu otomatis juga selain mengganggu yang lain, juga kurang otomatis juga itu nanti mempengaruhi kompetensinya. Jadi yang saya harapkan bisa meningkat itu akan tidak meningkat. Jadi
Saya percaya anak-anak bisa, cuman untuk bisa kan harus fokus dan minatnya juga kuat sehingga pembelajaran saya bisa dikuasai mereka dan tujuan pembelajaran juga bisa tercapai, begitu Bu Yun. Oh, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bu Mika ini mengharapkan anak-anak di angka berapa kalau skalanya yang Ibu inginkan? Saya berharap anak-anak itu menjadi 9 atau 10. Jadi saya berharap anak-anak itu keseluruhan. Jadi kalau dalam satu kelas itu ada satu saja yang kurang fokus, itu juga kita merasa terpanggil. Ada apa dengan satu ini kan begitu. Jadi saya berharap secara optimal atau maksimal dalam satu kelas itu bisa fokus dan kemudian pembelajaran bisa ditingkatkan, tujuannya bisa tercapai. Seperti itu Bu. Wah, bagus itu Bu. Kalau di angka 10, 9 atau 10 berarti menurut Ibu itu berarti semua siswa sudah bisa fokus dan minat belajarnya ketika penjenengan mengajarkan konsep pembelajaran, anak-anak juga bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti itu ya Bu? Iya, betul. Ya. Nah, untuk bisa mencapai hal apa yang penjenengan sampaikan tadi, rencana apa yang Ibu ingin terapkan? Nah, saya itu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Dan kemudian biar anak-anak tidak jenuh, tidak capek atau fokus lagi dengan 2 kali 40 menit anak-anak tidak bosan. Nah, ini saya juga ingin menerapkan pembelajaran KSE Bu. Nah, dengan pembelajaran berdiferensi ini saya ingin membedakan belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan murid kan berbeda-beda, itu inginnya saya kelompokkan. Kemudian untuk membuat murid siap menerima pembelajaran, saya ingin menerapkan pembelajaran KSK, yaitu sebelum mulai kita melaksanakan stop, atau sebelum melakukan stop kita ingin melihat kondisi dulu, kondisi anak-anak, kesiapan anak-anak secara emosi, apakah anak-anak ini bisa atau sudah siap menerima pembelajaran saya, yaitu dengan cara menanyakan kondisi emosi saat ini bagaimana, sedang baik-baik sajakah, bahagia, sedih atau apa. Nah, rencana saya nanti saya ingin menempelkan di papan tulis itu macam-macam kondisi emosi, yaitu dalam kondisi bahagia dengan gambar senyum, atau dalam dalam keadaan gelisah, dalam keadaan siap, semangat atau bagaimana. Nah, anak-anak nanti saya bagikan kertas, sticky note, kemudian mereka bisa menggambarkan kondisinya dengan gambar emoticon atau dengan kalimat atau kata, biar nanti ditempelkan sesuai kelompok-kelompok yang ada di papan tulis itu Bu, biar saya bisa mengetahui bahwa kondisi anak-anak itu tidak semuanya sama. Nah, untuk mengatasi hal itu nanti saya akan menggunakan metode stop KSE itu. Agar apa? Tujuan saya biar anak-anak nanti menjadi fokus. Jadi stop, ambil nafas, berhenti sejenak, ambil nafas, kemudian merasakan yang dirasakan, kemudian mengajak mensyukuri dan menanyakan kondisinya sudah tenang apa belum. Jika sudah tenang, kita awali pembelajaran. Itu Bu Yun. Nah, untuk selanjutnya di tengah-tengah nanti saya akan menggunakan ice breaking. Jadi bisa menggunakan musik atau bisa menggunakan permainan. Jadi nanti biasanya saya itu tanya ke anak-anak kita mendengarkan musik untuk merelaksasikan hati ya, atau gerakan untuk
biar fresh baik lahir batinnya. Nah itu jadi biasanya kesepakatan. Kalau misalnya dengan lagu, jangan lagu juga dipilih anak-anak. Kalau dengan gerakannya juga kesepakatan dengan anak-anak. Kalau bermain, ya kita bermain. Jadi kita biasakan untuk mendengarkan atau sesuai dengan keinginan anak-anak. Jadi kita menuntun dan mengarahkan, begitu Bu Yun. Ya, betul. Wah, Bu Mika tadi sudah menyampaikan rencana penerapan yang sangat luar biasa ya. Nah, mungkin ada lagi Bu yang bisa dilakukan agar murid Bu Mika itu bisa lebih semangat dan sangat berminat dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan selain yang Ibu sampaikan tadi. Nah, untuk materi penyampaiannya mungkin dengan permainan atau dengan metode yang bervariasi. Jadi inovasi ya. Jadi kalau misalnya hari ini saya menyampaikan dengan bermain, mungkin minggu depan anak-anak bisa saya ajak keluar kelas atau di lapangan untuk belajar. Atau untuk menghindari kebosanan itu juga metodenya yang dirubah lagi. Kalau kemarin menggunakan kartu, mungkin hari ini menggunakan kertas. Kalau sekarang menggunakan kertas, mungkin minggu depannya berubah lagi. Jadi metode, alat, dan yang lain biar menghindari anak-anak biar tidak bosan, berarti harus berinovasi untuk metode pembelajarannya, Bu. Mungkin itu. Luar biasa sekali Bu Mika dari paparan yang Jenengan sampaikan tadi, rencana aksinya tadi. Nah, untuk waktunya kira-kira kapan Bu penerapan itu akan Jenengan lakukan di kelas dengan anak-anak? Ya, karena ini sudah berdialog dengan Jenengan, kemudian sudah menemukan rencana, berarti saya harus segera menerapkan Bu Yun biar tidak lupa. Kalau nanti tidak segera diterapkan, biasanya lupa itu karena kan kelas yang diajar banyak. Jadi, iya Bu, betul. Ya betul. Jadi kalau besok atau lusa sudah ada pembelajaran di kelas itu, pembelajaran saya akan langsung terapkan. Wah, Dari berarti ini kalau, saya, ya kalau nggak besok lusa ya Bu ya, ya hari ini saya membuat perencanaan, untuk besok saya terapkan. Ya, berarti penerapannya hari ini Jenengan buat rencana, besok Jenengan terapkan. Oke, saya juga tidak sabar menunggu Bu Mika melakukan pengembangan untuk ke anak-anak agar minat belajar dan konsentrasi mereka lebih baik kepada pelajaran yang Ibu sampaikan. Iya, Bu. Ya, dari dialog ini apa yang Ibu ambil kesimpulan? Apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita hari ini? Saya bisa berbagi pikiran dengan Jenengan. Saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Saya harus bisa berinovasi, menerapkan pembelajaran berdiferensi, dan mengintegrasikan pembelajaran KSE di kelas, Bu. Iya. Terima kasih Bu Mika sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Jenengan bercerita dengan saya itu juga merupakan tambahan ilmu baru untuk saya. Semoga saya juga beberapa hal dari penjenengan juga bisa saya gunakan untuk membuat saya pembelajaran ke anak-anak juga lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya Bu Mika atas Sama-sama, Bu. percakapannya hari ini. Ya, terima kasih juga saya menyampaikan ke Bu Yun. Kalau begitu saya meneruskan kegiatan ke anak-anak ya, Bu, atau membuat perencanaan yang sudah Bu Yun berikan tadi, jadi saya bisa segera menerapkan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Yun. Demikian Bu Via untuk percakapan coaching saya dengan Bu Mika. Luar biasa Bu Yun, tadi dalam praktek coaching yang sudah dilakukan dengan coachingnya. Bagaimana hasilnya Bu Yun? Dari hasil yang saya amati tadi, alhamdulillah untuk Bu Mika sebagai coach,
beliau secara tidak langsung sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Saya hanya membantu untuk mengungkapkan kompetensinya atau mengeluarkan potensi yang ada dalam diri Bu Mika. Iya. Apa yang sudah dilakukan Bu Yun? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi Bu Yun sebutkan, yang sesuai dengan alur tirtanya tadi? Iya, tadi sudah pada saat percakapan coaching saya juga sudah melaksanakan alur tirta Bu. Yang pertama tujuan dari percakapan saya tadi apa, kemudian saya mengidentifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi dari coach, dan yang terakhir ada tanggung jawab terapannya kapan dari coach. Oh iya, alhamdulillah. Saya tadi juga sudah melihat praktik coaching Bu Yun. Sekarang saya mohon izin ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu. Ya Bu, silakan. Untuk menanyakan ceritanya di dalam permasalahannya Bu Mika tadi, adanya harapan di dalam kelas itu anak-anak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran sehingga nantinya bisa mencapai tujuan itu, dan ingin menambahkan kompetensi atau potensi di dalam Bu Mika sehingga Bu Mika juga yang tadinya mempunyai skala 70% ya Bu, sehingga kurang 30% kalau nggak salah tadi dari pengamatan saya tadi itu juga ya, Bu Yun sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot, itu terutama bisa memunculkan ide-idenya Bu Mika, apalagi murid-murid bisa untuk fokus menggunakan model pembelajaran PSE yang dilakukan Bu Mika sehingga memberikan rencana atau bisa menyusun penerapan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah PSE itu, dan juga memberikan apresiasi terhadap Bu Mika selaku coach yang nantinya bisa melaksanakan rencana pembelajaran bisa efektif terutama. Dan juga terakhir adalah menanyakan kapan dilaksanakan rencana tersebut sehingga pembelajaran nantinya itu harapannya bisa skalanya 10 seperti itu harapannya Bu Mika, biar tidak terjadi dampak yang negatif, meskipun satu bisa menjadikan dampak negatif itu besar sekali. Terus Bu Mika juga bisa menyimpulkan dari diskusinya Bu Yun tadi sebagai coach dan Bu Mika sebagai coachnya tadi, Bu Mika juga merasa puas dengan diskusi berdialognya Bu Yun tadi, dan saya lihat jenengan berdua itu sudah menerapkan alur tirtanya sudah bagus dan menjadi mitra yang sangat nyaman sehingga tidak terjadi ketegangan dan keraguan sehingga terjadi diskusi yang baik. Itu hanya itu saja dari penelitian saya. Dari 3 kompetensi dari seorang coach, kompetensi apa yang jenengan kembangkan nanti Bu Yun kira-kira? Dari ketiga kompetensi inti tadi yang masih ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh atau present. Iya, karena memang terkadang kita juga sebagai pendidik banyak sekali yang harus kita lakukan, sehingga ketika mungkin ada teman ketika ingin melakukan percakapan coaching dengan saya, mungkin terkadang saya juga melakukannya lewat daring atau terkadang juga bisa luring, tapi yang sangat saya harapkan adalah saya bisa memberikan kehadiran penuh kepada teman-teman saya, anak didik, agar paling tidak memunculkan potensi mereka untuk dapat menemukan secara tidak langsung, mereka dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah Bu Yun, dari coaching yang jenengan laksanakan tadi untuk pertanyaan berbobot sudah baik, dan kompetensi yang akan dikembangkan nanti adalah kehadiran penuh ya Bu Yun. Apa saja langkah-langkah rencana Bu Yun akan kembangkan nanti itu?
sehingga langkah-langkah itu bisa berjalan dengan baik gitu Bu Yun. Untuk langkah-langkah dalam hal ini untuk kehadiran penuh Bu, maksud panjenengan. Oh gitu. Ya, untuk kehadiran penuh ya tentu saja saya juga harus meluangkan waktu yang pasti itu, kemudian juga saya bisa melakukan mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif sehingga nanti saya tahu permasalahan yang dihadapi oleh rekan atau murid saya atau coach saya dalam hal ini, sehingga itu tadi saya bisa membantu mereka menemukan potensi yang ada dalam dirinya sehingga mereka bisa terbantu dalam mencari solusi atas permasalahannya Bu. Kapan rencana yang Bu Yun akan lakukan ini untuk coaching selanjutnya? Untuk coaching selanjutnya, kalau misalkan setelah ini ada teman yang ingin melakukan percakapan coaching dengan saya juga siap. Ya. Alhamdulillah Bu Yun. Jadi jenengan siap sedia ya bila mana ada yang ingin di coaching sama Bu Yun, insya Allah memberikan waktu kehadiran penuh ya Bu Yun, dan mendengarkan secara aktif dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Dari hasil penilaian saya tadi sudah sangat bagus dan mudah-mudahan untuk kompetensi yang dikembangkan nanti juga sangat bagus juga. Terima kasih Bu Yun atas waktu dan kesempatannya hari ini bisa berdialog juga dengan coachingnya Bu Yun, dan Bu Yun sebagai coach ya, itu sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.